Ya, oke, kita lanjut pembahasan soal TKA kota ya. Yang kedua ya, untuk nomor soal 21 ya sampai 30, semoga ya bisa sampai selesai. Nomor 21 ini masih soal fisika ya. Saya bacakan soalnya. Perhatikan teks informasi berikut. Grafik pemanasan zat. Kalor merupakan energi panas yang dapat menaikkan suhu dan mengubah wujud zat. Sejumlah es dipanaskan dengan kompor gas menghasilkan grafik hubungan antara jumlah kalor dan perubahan suhu berikut ya. Jadi ini materi tentang kalor ya, ada suatu zat yang dipanaskan ya. Di sini ya diketahui kalori jenis esnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori jenis airnya itu 1 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur esnya 80 kalori per gram, kalori uapnya 540 kalori per gram. Nah, berdasarkan grafik itu massa es yang mencair sebesar berapa? Jadi di sini perlu ditekankan ya, ini perubahan wujud zat ya. Jadi zatnya itu sama ya, jadi tidak ada tambahan zat maupun pengurangan zat. Zatnya itu sama yang mulanya ya. Yang mulanya itu tadi berwujud es ya. Esnya dengan suhu negatif 10 yang dipanaskan sampai menguap ya. Sampai menguap dengan kalori yang dibutuhkan itu ya tampak pada grafik 290.000 kalori ya. Jadi ini prosesnya dari, bisa saya tuliskan mungkin dari yang negatif 10 ini proses A ya. Terus sampai ke proses B, A ke B itu kan dari perubahan dari negatif 10 sampai 0 ya. Itu berarti kalori yang dibutuhkannya adalah 2000 kalori. Kalori untuk berubah suhu ya dari negatif 10 sampai 0 itu adalah 2000 kalori. Nah, setelah di B, maka ya dia akan berubah wujud ya, sehingga tidak ada perubahan suhunya. Nah, dari B ke C itu butuh kalori 34.000 ya. Setelah dari C itu airnya kan sudah berubah wujud dari cair. Nah, maka ke proses D ya, dari C ke D itu namanya perubahan suhu dari 0 ke 100. Dari air suhunya 0 sampai air bersuhu 100 derajat Celcius, mendidih ya, sampai mendidih itu kalori yang dibutuhkannya adalah 74.000. Sementara dari D ke E itu menguap seluruhnya ya, sehingga perubahan wujudnya dengan kalori sebesar 290.000. Artinya baik dari proses A sampai E itu massanya sama. Kalau hanya sekedar mencari massa, maka kita bisa ambil satu perubahan, satu proses saja. Bisa dari A ke B, nanti pakai rumusnya MC delta T, bisa B ke C, itu pakai rumusnya Q sama dengan M kali L, bisa C ke D dengan rumus Q sama dengan MC delta T, atau bisa D ke E dengan rumus Q sama dengan M ke U. Karena Q-nya sudah diketahui semuanya, kalori jenis dari setiap wujudnya juga sudah diketahui, maupun dari perubahan suhu juga sudah diketahui. Jadi kita bebas mau pakai pada proses yang mana. Nah, di sini ya kalian memakai pada perubahan wujud dari negatif 10 sampai 0 ya. Dari negatif 10 sampai 0, jadi dari perubahan suhu negatif 10 derajat sampai 0 derajat. Oke, sini sudah saya tuliskan ya. Jadi pengerjaan soalnya yang baik itu memang ditulis apa yang diketahui dari soal ya. Lalu apa yang ditanya kita analisis sehingga kita nanti bisa muncul ya, bisa terarahkan, oh berarti dari yang diketahui itu dan yang ditanyakan ini maka penyelesaiannya pasti seperti ini. Oke, nah ini ya saya tadi mengambil dari proses dari A ke B negatif 10 sampai 0 sehingga rumusnya Q sama dengan MC delta T ya. M nya ini yang ditanyakan, maka Q per C per C kali delta T. Q nya yang dari negatif 10 sampai 0 itu butuh 2000 kalori, maka Q nya saya tulis 2000 ya. Kemudian CS nya itu 0,5 dan perubahan suhunya tuh dari negatif 10 ke 0 itu 10. Nah, tinggal dihitung, maka ya coret-coret dan dibagi, dikali hasilnya 400 gram seperti itu ya. Jadi opsi jawabannya yang mana? Yang 400 gram. Oke, selanjutnya lanjut nomor 22. Ini tentang getaran ya. Ya, saat bendera menjadi laboratorium gelombang. Oke, kita silahkan dibaca soalnya ya. Memang kalau mengerjakan soal itu dianjurkan ini meneliti kira-kira apa yang ditanya ya.
Oh, yang ditanya panjang gelombang, kecepatan rambat, waktu. Panjang gelombang ya, berarti biasanya kalau ada soal seperti ini diketahui 80 cm, maka kita identifikasi dari 80 cm itu panjang dari berapa gelombang. Ya, kalau lambda ya untuk mencari A atau panjang gelombang itu berarti panjang satu gelombang. Nah, yang diketahui di soal 80 cm itu merupakan panjang berapa? Dari A ke B ini ya, dari A ke B itu panjang ya 2 gelombang ya. Kalau panjang 2 gelombang itu 80 cm, berarti panjang satu gelombang tinggal dibagi 2. 80 dibagi 2 itu 40 cm. Nah, biasanya kalau dalam satuan SI panjang gelombang itu diubah menjadi meter ya. Jadi 40 cm menjadi 0,4 cm. Nah, di sini 0,8, salah ya. Jadi ingat panjang gelombang itu panjang satu gelombang. Jadi kamu selesaikan dulu ya, 80 cm itu diselesaikan untuk berapa gelombang, disesuaikan dengan soalnya. Kecepatan rambat gelombang ya, V sama dengan lambda dikali F ya. V sama dengan lambda dikali F. Nah, lambda udah tahu tadi 0,4. Sementara F-nya kita belum tahu. Di F adalah frekuensi. Frekuensi rumusnya N per T, banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Nah, kita hitung yang diketahui, pasti ada diketahui waktunya. Nah, di sini ya, dari A ke B 2 sekon. Nah, T-nya udah tahu 2 sekon. Nah, dari A ke B lagi juga itu tadi berapa gelombang? 2 gelombang. Maka F sama dengan N per T, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1 Hz. Itu F-nya. Ya, dan memang selalu seperti ini ya, mencari panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang untuk soal getaran maupun gelombang. Nah, V sama dengan lambda kali F, 0,4 kali 1 sama dengan 0,4 meter per sekon ya. Karena soalnya itu dalam senti, maka ya tinggal meternya diubah jadi senti dikali 100 ya, maka 40 cm per sekon, seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk merambat satu gelombang sebesar 1 sekon. Nah, itu merupakan definisi dari periode ya. T sama dengan T per N, itu rumus dari periode ya. T sama dengan T per N ya. Jadi itu banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Nah, jadi karena satunya tadi itu frekuensi ya, maka T sama dengan 1 per F ya. Jadi periode itu kebalikan dari frekuensi ya. Jadi karena F-nya itu 1, jadi T sama dengan 1 per F ya sama dengan 1 per 1. Itu 1. Ya udah ya, berarti waktunya juga 1 sekon betul. Ya, oke, lanjut. Dengung ponselku, ini resonansi itu kolom udara. Itu tadi berarti penyelesaian nanti pakai nih panjang kolom udara yang pertama L1 itu sama dengan ya 1/4 lambda. Jadi panjang kolom udara itu yang pertama itu berarti resonansi yang pertama ya, resonansi yang pertama, maka nanti dirumuskan 2n-1 per 4 ya, 2n-1 per 4. Jadi kalau yang terjadi itu frekuensi yang pertama, n-nya itu berarti diganti 1 sehingga 2-1 per 4 ya, 1/4 lambda ya. Jadi L1 sama dengan 1/4 lambda. Artinya panjang gelombang yang kalau panjang kolom udara yang pertama itu terjadi pada 1/4 lambda. Nah, ini pertanyaannya apa ini? Pipa sebesar sepanjang 1,2 meter diisi penuh ya. Itu yang pipa besar. Kemudian pipa kecil sepanjang 1 meter dengan lubang di kedua ujungnya dimasukkan sampai seluruh bagian pipa tenggelam. Oke. Sebuah ponsel diatur untuk menghasilkan nada tunggal berfrekuensi tertentu yang dibunyikan di atas pipa kecil. Tabung besar diturunkan secara bertahap hingga memperoleh resonansi pertama, kedua, dan seterusnya ya. Jika ponsel diatur pada frekuensi 680 Hz dan cepat rambatnya itu 340, maka panjang minimal pipa kecil yang muncul di permukaan saat terdengar bunyi nyaring pertama. Oke, ini udah ada frekuensi sama cepat rambat ya. Jadi kita nanti bisa cari lambda untuk membantu
menghitung L1 ya. Jadi panjang kolom udara yang pertama. Nah, berarti V sama dengan lambda kali F, maka lambdanya V per F. Hasilnya 0,5 meter atau kalau dalam cm ya 50 cm. Nah, dari rumus panjang kolom udara yang pertama, dari rumus tadi ya, Ln sama dengan 2n-1 dalam kurung yaitu per 4 lambda, maka ya L1-nya 1/4 kali 50 cm sama dengan 12,5 cm. Nah, nanti bisa disesuaikan ya, kalau lambda yang biasanya dalam satuan meter, jadi bisa diubah menjadi cm. Jadi jangan bingung kok nanti 0,5 meter, nah, itu berarti diubah jadi cm terlebih dahulu. Oke. Yang nomor 24 ini tentang teropong bintang ya. Tentang teropong bintang ya, ini silahkan dicermati ya. Jadi dari benda jauh tak terhingga untuk teropong bintang itu menggunakan dua lensa cembung ya, dua lensa cembung. Yang dekat dengan benda nanti lensa objektif, yang dekat dengan mata itu lensa okuler. Jadi bisa menggunakan mata akomodasi maksimum maupun yang tidak berakomodasi. Nah, ini karena bendanya, bayangannya tuh ya dari benda dari jauh tak terhingga jatuh di FOB, maka berarti itu matanya tidak berakomodasi ya. Jadi matanya tidak berakomodasi sehingga bayangannya dari FOB ya, dari lensa objektif ini nanti jatuh di FOK. Nah, di FOK ini ya, bayangannya dari lensa objektif ini sebagai bendanya dari lensa okuler, sehingga nah itu karena di FOK maka itu bayangannya di jauh tak terhingga, sehingga itu matanya nanti tidak berakomodasi ya. Nah, ini bayangan lensa objektif terbentuk tepat di FOB karena sinar datang sejajar menuju lensa objektif. Ini merupakan sifat istimewa ya, sinar istimewa pada lensa ya. Jadi sinar sejajar ya dengan lensa ya akan dibiaskan ini menuju fokus seperti itu ya. Bayangan akhirnya tuh nyata terbalik diperbesar, seharusnya tuh maya terbalik diperbesar. Pengawat ini tidak berakomodasi karena bayangan objektifnya tepat di fokus lensa okuler itu betul. Melayang mungkinkah? Oke ya, ini kita ke sifat elektromagnet ya. Rangkaian elektromagnet dan globe ya. Jadi ini suatu alat yang memungkinkan si globenya itu bisa berputar. Nah, di dalam globe ini tuh ada magnet yang ini kutubnya sudah diketahui, yang atas S, yang bawah U. Nah, di bawah sini itu juga nanti ada magnet yang dibuat dari elektromagnet ya. Itu yang ini susunannya seperti ini, yang atas Z, yang bawah Z. Nah, nanti akan disambungkan ke baterai sumber tegangan ya, mana nanti Q dihubungkan ke mana, P dihubungkan ke mana. Nah, sebelumnya kamu harus tahu ya bahwa Z nya ini yang dibuat ini mau dijadikan U atau dijadikan S. Nah, karena mau globenya berputar, maka otomatis Y-nya harus U, harus yang sama dengan kutub yang bawah ini supaya dia bisa berputar. Kalau berlawanan, kalau Y-nya itu S, maka dia nggak bisa berputar karena dia akan tarik menarik. Nah, maka mau dibuat Y-nya itu U. Nah, supaya Y-nya itu bisa U, maka Q-nya disambungkan dengan kutub mana. Nah, ini pakai aturan tangan kanan ya. Ini karena lilitannya yang P itu berada di bawah dari logam, otomatis P-nya itu harus yang positif, Q-nya yang negatif. Ya, seperti itu. Itu perhatikan bagaimana lilitannya sehingga nanti bisa terbentuk ya. U-nya itu bisa di Y dan Z-nya itu bisa selatan kutubnya. Oke, jadi yang tepat ya di opsi 2 dan 3. Ya, sesuai dengan pembahasannya tadi.